الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang saya muliakan, di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita sebuah kabar baik. Apa kata beliau? Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat yang Allah akan memberikan naungan kepadanya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala, pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Masa muda berselisih para ulama, batas akhir masa muda. Sebagian ulama ada yang mengatakan usia 30 sampai 33 tahun. Sebagian ulama mengatakan sampai usia 40 tahun. Pendapat yang terakhir ini yang lebih mendekati kebenaran. Berakhir masa muda pada usia 40 tahun. Masa muda masa yang penuh dengan ujian dan tantangan. Dorongan syahwat demikian kuatnya, demikian dorongan syubhat sangat kuatnya. Siapa saja di antara pemuda Muslim yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, dia akan memperoleh ganjaran yang sangat-sangat besar yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu naungan yang Allah, naungan yang Allah akan naungi dia pada hari matahari dekatkan kurang lebih jaraknya 1 mil pada yaumul qiyamah, di mana manusia tenggelam dengan keringatnya, di mana manusia kepanasan dengan panas yang luar biasa. Tapi wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala mendapat naungan dari Rabbul Alamin. Sidang Jumat yang saya muliakan, pengikut para nabi dan rasul adalah para pemuda, saf terdepannya. Bahkan pengikut Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda-pemuda. Ashabul Kahfi, pemuda, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
wa ayyana min amrina rasyad. Ingatlah ketika beberapa pemuda bersembunyi dalam doa, kemudian dia berdoa, Rabbana Rabbana atina min ladunka, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Pemuda yang disifatkan mereka adalah mengadakan peribadatan mutlak kepada Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para pemuda. Dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, seorang sahabat yang bernama Malik bin Huwairits pernah berkata bahwa kami pemuda-pemuda tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk jamak. Mereka belajar kepada Rasulullah, ta'lim, mempelajari agama, mereka beribadah. Sehingga dari Malik bin Huwairits ini keluarlah hadis yang sangat kita kenal, sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari pemuda riwayatnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, sangat kita sayangkan dan sesalkan pemuda-pemuda kita pada hari ini terbenam dalam kehidupan duniawinya yang mana dan rusak dan terlaknat ini. Mereka tinggalkan peribadatan kepada Rabbul Alamin. Mereka habiskan masa mudanya bersama iblis dan para tentaranya. Mereka sia-siakan masa mudanya, tidak mengenal agama, meninggalkan salat, meninggalkan saum, bergelimang dengan dosa dan noda. Bukan hanya dosa yang kecil, setiap hari mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar, baik yang berhubungan dengan Allah, amrun minallah, apa yang berhubungan dengan manusia, amrun minannas. Berapa banyak pemuda-pemuda kita yang mengumpul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak di antara pemuda-pemuda kita yang menumpahkan darah saudaranya, mengambil hak saudaranya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka melalui mimbar Jumat ini, saya menyeru kepada seluruh pemuda yang hadir di sini, kembali ke jalan Allah, beribadah, tunduk kepada Allah. Yang kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sia-siakan masa muda kita, jangan habiskan masa muda kita untuk berbuat maksiat kepada Rabbul Alamin. Tapi habiskanlah masa muda kita dalam rangka ketaatan dan beribadah kepada Allah, tetapi dengan cara peribadatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal-asalan, bukan serampangan, bukan dengan akal pikiran, bukan taklid semata dengan nenek moyang kita, dengan kaum kita, dengan adat istiadat. Bukan. Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita belajar, sebagaimana pemuda Malik bin Huwairits bersama kawan-kawannya belajar di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita hendaklah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menuntut ilmu. Ilmu yang pertama, kemudian diterapkan dalam amaliyah, kemudian sabar, kemudian ad-da'wah ya Allah. Maka itulah pemuda yang Nabi SAW katakan bahwa pemuda yang seperti yang menghabiskan masa muda dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam salah satu dari 7 golongan ini. Allahumma a'lam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.